Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Koneksi antar materi, modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya, Nur Khotimah SPDI, CGP Angkatan 7, dari Kabupaten Banyumas, SD Negeri 2 Pernasiti. Perkenalkan, dengan fasilitator saya, Bapak Puji Cahyobuana, dan pengajar praktek, Bapak Singgi Adi Putra Wijaya. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Perasaan saya setelah mempelajari modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid adalah sangat senang karena saya lebih bersemangat dalam membuat program sesuai dengan bakat dan minat murid yang dapat membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan setelah mempelajari modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, saya juga merasa lebih menguasai secara baik kompetensi saya sebagai guru penggerak ataupun sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Pertanyaan kedua, apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Yaitu 1. Student agency atau kepemimpinan adalah ketika murid mampu menggerakkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi, dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Yang kedua, saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri atau saat murid memiliki agensi, maka mereka sebenarnya memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses belajarnya sendiri. Yang ketiga, dengan adanya suara, pilihan, dan kepemilikan, maka murid dapat mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Yang keempat, kita sebagai seorang guru harus memfasilitasi lingkungan yang nyaman, baik, sehingga dapat menumbuhkan budaya yang dapat menciptakan murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan terhadap harapan atau impian mereka untuk memproses tindakan yang nyata. Sedang yang terakhir, dengan menumbuh kembangkan profil positif murid, maka secara bersama kita sebenarnya juga sedang membangun karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa keterkaitan yang Anda dapat setelah melihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu apabila pemimpin pembelajaran mampu mengelola program yang berdampak positif pada murid, maka akan dapat menuntun
segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedang keterkaitan dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak adalah peran guru penggerak harus mampu mengelola program yang berdampak positif pada murid, sehingga dapat menggerakkan nilai dan peran guru penggerak untuk menciptakan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Sedang keterkaitan dengan modul 1.3, yaitu visi guru penggerak adalah dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, maka seorang guru penggerak mampu mewujudkan visi yang mendukung keberpihakan pada murid. Untuk keterkaitan dengan modul 1.4, yaitu budaya positif, adalah dengan mengelola program yang berdampak positif pada murid, maka menumbuhkan budaya positif karena sebagai salah satu modal sumber daya sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk keterkaitan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan dapat mengelola program yang berdampak positif pada murid, maka seorang guru harus mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar terpenuhi kebutuhan murid, sehingga dapat tergali sumber daya yang dapat menumbuh kembangkan murid. Sedang dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, yakni pemimpin pembelajaran atau guru harus mempunyai kemampuan mengelola sosial emosional sehingga dapat mengelola program yang berdampak positif pada murid, di mana tercipta merdeka belajar. Sedang hubungan dengan 2.3, yaitu coaching, pemimpin pembelajaran atau guru harus mampu melakukan teknik coaching sehingga dapat mengelola program yang berdampak positif pada murid, menemukan potensi murid sebagai modal manusia dalam sumber daya. Keterkaitan dengan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu pemimpin pembelajaran atau guru harus dapat mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, sehingga dapat menumbuhkan program yang berdampak positif pada murid. Sedang dengan modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, maka pemimpin pembelajaran atau guru harus dapat melakukan program yang berdampak positif pada murid sehingga mampu mengelola sumber daya dengan maksimal. Pertanyaan keempat adalah, setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskanlah perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Perspektif saya tentang program yang berdampak positif pada murid adalah bahwa setiap program kegiatan sekolah harus mempertimbangkan dengan baik faktor suara, pilihan, dan kepemilikan murid yang terencana dengan prinsip pengembangan komunitas berbasis aset serta mengembangkan daya kepemimpinan murid sehingga menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid, yaitu 1. Dalam merencanakan,
program harus mempunyai tujuan yang berdampak positif pada murid, sehingga menjadi pelajar yang merdeka dan mencapai harapan atas dirinya. Yang kedua, setiap program harus mempertimbangkan faktor suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang ketiga, program direncanakan dengan menggunakan model Bagja. Yang keempat, program dikembangkan dengan prinsip komunikasi berbasis aset. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi program, maka harus dengan proses prinsip coaching. Demikian pemaparan koneksi antar materi 3.3. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam dan bahagia.